Dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, karenanya? Ya karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tidak asli, kata lainnya apa? Iya palsu. Ini baru satu Iya, loh ya. baru Ini satu. baru satu loh. Di sini banyak loh. Kenapa saya tunjukin ini? Karena ini ayat yang saya bilang tadi mengajarkan konsep Trinitas. Yang lain banyak di sini. Mau contoh yang lain boleh nih, saya bukain. Di Matius sendiri juga ada. Matius 17 nih. Matius 17. Jenis ini Tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat berapa? Oh ini yang waktu menyebutkan 21 kan? Iya. Apa nih keterangannya? Ayat ini tidak asli dalam Tidak asli. dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa ya, nambahnya dan berpuasa ini. Ya, ini baru 2 dari belasan. Ya, belasan ayat-ayat yang seperti ini. Kenapa tadi saya langsung menunjukkan 1 Yohanes 5:7? Hanya karena untuk membuktikan bahwa ayat yang mengajarkan Trinitas ternyata tidak asli. Pakai pasti lagi. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya. Jadi bisa nggak disebut ini kitab suci kalau ada yang tidak asli? Nah, gitu. Iya. Ya itu sih. Saya juga pernah baca tuh salah satu tentang ini studi itu. Kayaknya ini source-nya sama dari yang saya baca tuh. Yang Logonya sama tuh yang kuning biru. Kan kalau kita bicara setiap agama tuh kan pasti punya bukan ultimate revelation lah dari setiap agama tuh kan fokusnya beda-beda ya. Kalau kayak di Kristen jelas ultimate revelation-nya itu lebih mengacu ke Yesus ya. Ketimbang karena kalau di Alkitab itu ya ini kalau saya bicara waktu dulu di gereja ya, itu selalu dibilang bahwa Alkitab itu ya sebenarnya berisi kenapa namanya Alkitab. Kalau dari pendeta-pendeta dulu kalau khotbah yang saya dengerin di hari Minggu itu ya karena ini kumpulan dari kitab-kitab, kumpulan dari tulisan-tulisan yang memuat firman Tuhan. Makanya dikatakan ini secara dianggap kitab suci ya sebenarnya karena secara mengorganisasi kali organisasi gereja ini adalah sebuah kitab suci. Karena mengandung firman-firman Tuhan gitu. Tapi ultimate revelation-nya itu justru berfokusnya bukan pada ini aja gitu, tapi kepada Yesusnya. Ya kan ultimate revelation-nya adalah Yesus. Kalau saya lihat kebalikannya kayaknya kalau di Muslim saya lihat ultimate revelation-nya itu malah bukan sosok Nabi Muhammadnya ya, tapi kepada Al-Qur'an kalau saya lihat. Gitu. Iya, tapi gini ya, kita membaca Quran kan juga sama, orang Islam pun juga banyak yang membaca Quran tapi nggak tahu konteks. Jadi yang namanya konteks itu jangan sampai ketinggalan. Kalau kita nggak pakai konteks sama aja kita keluar rumah nggak pakai baju gitu. Ya, artinya apa? Ketika orang baca ayat di Quran, kita juga harus tahu konteksnya. Minimal kita tahu asbabun nuzulnya. Minimal kita tahu tafsirnya, maksudnya apa, gitu maksudnya. Jadi banyak juga orang Islam yang baca ayat Quran nggak tahu konteksnya, asal comot, jadi dia disebut teroris misalnya gitu. Ada yang begitu, ya kan? Nanti ada juga orang yang mengambil ayat Quran untuk tujuan kepentingan pribadi, misalnya nikahin banyak wanita, misalnya bisa juga ngambil dari situ. Nah itu orang yang tidak tahu konteks atau nggak bawa konteks, ya. Bukan berarti nikahin banyak wanita nggak boleh, tapi kan ada aturannya gitu loh. Dia mengikuti tapi tidak membawa konteksnya, itu bahaya, maksud saya gitu. Ya. Sekarang maksud saya gini, kan jadi yang namanya landasan sebuah agama itu apa kalau bukan kitabnya? Iya. Betul kan? Setuju nggak? Iya betul. Sekarang kalau sudah saya buktikan bahwa di dalam kitabnya Regi ada ayat tidak asli, tadi Regi udah bilang kalau ada ayat tidak asli berarti tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Pandangan kita terhadap kitabnya orang Kristen, dengan apapun keadaannya, apapun permasalahannya, kita masih berani bilang bahwa di dalam kitabnya orang Kristen masih ada kebenaran. Ya, saya berani bilang masih ada kebenaran karena ayat-ayatnya masih ada yang setara atau sama dengan Quran. Contoh yang tadi, Allah bukan manusia, ya, Maha Esa dan sebagainya. Konsep keselamatannya juga masih ada yang sama dengan kita. Tetapi ini tidak bisa disebut kitab suci karena apa? Sudah rusak dalamnya. Rusaknya dengan apa? Kontradiksi, ayat sisipan, ayat tambahan, ayat pinjaman, gitu. Dan apa? Pemikiran agama manusia. Maksudnya apa? Tadi contohnya, perjanjian lama sama Yesus akur.
Tapi ada pemikiran Paulus yang beda. Ini kan pemikiran manusia nih. Yang berbeda dengan yang perjanjian lama dan Yesus. Itu maksud saya. Belum lagi nanti ada pemikiran manusia yang tadinya catatan jadi ayat gitu. Catatan kaki yang tadi di sini ditulis aslinya adalah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan oleh para penyalin. Jadi tadinya catatan kaki naik pangkat jadi ayat gitu. Artinya apa? Tadinya pemikiran agama manusia dinaikkan derajatnya menjadi agama. Gitu. Ini yang terjadi di sini. Itulah makanya dulu akhirnya saya meninggalkan Kristen karena kitabnya sudah tidak bisa dianggap sebagai kitab suci. Gitu. Ya, dari konsep ketuhanannya udah saya buktikan beda. Konsep keselamatannya saya buktikan beda. Konsep Mesiasnya saya buktikan beda. Tambah lagi ada ayat tidak asli lagi. Ya itu saya juga. Tapi bedanya kalau mungkin kalau Doni baca, catat, bikin ini kali ya mapping ya. Kalau saya kan kayaknya yang penting baca, dapat benang merahnya, oke saya notes begini. Regi nyatetnya dalam bentuk apa? Notes gini nih. Note ya? Ada satu nih notes tuh. Oke. Mulai dari ini satu note nih. Semua catatan atau banyak note? Ada 2 note sih, tapi ini panjang-panjang sih. Kalau begitu capek nyarinya, Mas. Iya, karena ya kan itu kan karena begitu dapat sesuatu saya coba cari itu. Saya dulu mempelajari kira-kira 2 tahun. Plus lagi saya juga masih belajar terus setelah saya bersahadat. Catatan saya seperti note begitu. Catatannya udah ribuan itu. Sampai nyarinya setengah mati juga. Tapi memang perlu segala sesuatu yang kita dapatkan baru memang harus kita catat. Iya betul. Kalau enggak nanti ya ngeblank gitu. Iya benar. Nah kalau menurut Regi sendiri, sekarang ini Regi dalam tahap yang seperti apa? Apakah sekarang ini Regi masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia atau enggak? Kalau sekarang sih saya masih ke dalam ini sih. Ini mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan kan satu Tuhan maha besar, dia segala maha-maha lah ya gitu. Apakah mungkin Tuhan bisa berbuat seperti itu misalnya seperti konsep yang dinyatakan oleh teman-teman Kristen. Kalau kita tahu Tuhan adalah segala yang maha, gak ada kata yang tidak mungkin bagi dia untuk berbuat seperti itu. Namun ketika kita mencoba mencermati ya kayak satu ya kita dengan hati dan dengan akal kita. Kalau kita mengacu kepada sifat-sifat Tuhan itu kan memberikan kita clue ya, dan ketetapannya itu tetap nggak akan pernah berubah gitu. Kalau memang sifat Tuhan tidak pernah berubah, ketika dia dari awal bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak berubah dan sebagainya, masakan dia apa tuh? Apa tuh? Kipas angin. Oh Allah. Terus? Masa tiba-tiba bisa berubah? Ya merubah. Kenapa konsep keselamatan harus seperti itu? Kenapa begitu ya? Walaupun awalnya sih saya coba baca ya di dalam kalau dalam tafsir secara Kristen itu kan katanya karena Adam sudah berdosa ya, makanya upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Sehingga setiap manusia akan mengalami mati ya, mengalami maut, masuk ke alam maut gitu. Namun itu menjadi apa ya? Kita tidak akan binasa di dalam maut ketika kita percaya setelah dengan adanya karya. Paulus juga menulis loh, penguasa maut siapa? Penguasa maut? Ya Iblis. Jadi kalau Yesus datang menebus dosa manusia, Yesus nebusnya ke siapa? Untuk menebus dosa manusia, berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Ya, ke iblis gitu? Dibilangnya mengalahkan maut ya, berarti mengalahkan iblis ya gitu. Oke, tapi saya ingin kembali tadi yang dikatakan oleh siapa? Regi, menarik. Tuhan pasti punya sifat, itu sangat betul. Dan sifatnya Tuhan maha kan? Maha. Tuhan maha baik, setuju? Setuju. Maha benar, setuju? Iya. Maha suci, setuju? Setuju. Maha kuasa, setuju? Iya. Maha pengampun nggak? Iya juga. Iya dong, maha pengampun kan? Kalau dia maha pengampun, Regi sekarang misalnya kenal, saya sebut namanya boleh nggak? Ya boleh. Boleh? Oh udah disebut ya? Regi kenal sama Ika. Ketika Ika berbuat salah, minta ampun sama Regi bisa nggak mengampuni Ika?
Ya, bisa lah secara manusia ya, tapi langsung kan? Tapi kalau ada konsep yang begini, menurut Regi gimana? Anggaplah saya punya toko permen. Regi sebagai orang datang ke toko saya, di dalam toko saya ngambil permen, makan permen nggak bayar, pergi gitu. Besokannya datang lagi, Regi baru minta ampun sama saya. Konodi kemarin saya nyolong permen, saya nggak bayar, saya mau minta ampun ya. Saya bilang begini, boleh saya ampuni, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu. Kristen begitu nggak? Ya secara analogi ya bisa lah. Masuk kan? Ya, make sense nggak dengan mengampuni caranya begitu? Untuk saya mengampuni Regi harus bunuh anak saya dulu. Gitu. Itu maksud saya. Pertama. Yang kedua, kalau tadi bilang Tuhan punya sifat, betul. Punya sifat, ini yang tadi kita udah sebutin semua. Tapi Tuhan juga punya sifat mustahil nggak? Ya bisa dikatakan tidak ada yang mustahil ya kalau tidak ada yang mustahil. Ya, ada yang berarti mustahil. Tuhan bisa nggak menciptakan Tuhan lain? Oh itu jadinya ya itu yang saya belajar itu jadi sebuah paradoks lah yang saya bilang ya. Berarti Tuhan juga punya sifat mustahil. Maksud saya gitu. Bisa nggak Tuhan jadi iblis? Maksud saya. Kalau dia bisa jadi manusia Yesus, berarti dia bisa nggak jadi iblis? Tapi itu kan melanggar melanggar kodratnya. Nah itu. Nah kalau dia jadi Yesus, melanggar kodratnya nggak? Iya tadi kodratnya itu tadi. Betul. Jadi kan melanggar kodratnya. Kenapa? Karena Yesus sebagai manusia, dia tidak punya sifat yang sama dengan Tuhan. Apa maksudnya? Dia punya sifat manusia, dia makan, minum, ke belakang, nggak maha suci juga kan? Maha tahu nggak Yesusnya? Ini karena mungkin dari Kristen ya karena dibilang kan telah diberikan kuasa di surga dan di bumi ya kepada Yesus. Oke, gitu. Diberi kuasa. Yesusnya maha tahu nggak? Ya, enggak. Kalau tadi kan kita udah baca di Perjanjian Lama, Ayub 37:16, Tuhan itu maha tahu. Yesus ketika mau makan buah ara, dia nggak tahu kalau itu musim ara. Sampai pohonnya ara dikutuk, sampai kering. Ketika Yesus ditanya, kapan hari itu? Enggak, hanya Bapa yang mengetahui. Hanya Bapa yang tahu, anak pun nggak tahu, malaikat di surga pun nggak tahu. Ya kan? Markus 13:32. Berarti kan Yesus tidak maha tahu. Sedangkan Bapa maha tahu nggak? Ya, maha tahu. Berarti kan ini ada dua sifat yang berbeda. Terus mau disetarain begini? Iya. Nah, itu yang jadi paradoks. Jadi maksud saya, kalau orang Kristen bilang, Tuhan itu maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Saya tanya, kalau begitu kuasa nggak jadi iblis? Itu melanggar kodratnya yang melanggar maha suci. Karena apa? Iblis tidak maha benar. Betul. Iblis tidak maha baik. Kalau ada sifat yang berlawanan dengan sifat Tuhan, berarti Tuhan ini juga punya sifat mustahil. Regi IQ-nya berapa? Ingat? 132 apa ya? 132. Berarti kan orang pinter. Bisa nggak Regi pada saat yang sama, selain IQ-nya 132, tapi juga bisa jadi orang idiot gitu? 130, 131, 113 ya? Ya beda dikit lah, diskon lah sama temen lah. 113 lah, 130 gede banget kayaknya. Oh 113, ya oke lah. Bisa nggak pada saat yang sama, Regi IQ-nya 113, tapi juga Regi orang idiot? Pada saat yang sama. Satu Regi loh ya, bukan dua Regi loh. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Habis begadang kali ya. Maksudnya gini juga, Regi bisa nggak terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena manusia juga punya kodrat. Iya. Kodratnya manusia bukan untuk terbang karena nggak diciptakan dengan sayap. Betul. Burung bisa terbang karena kodratnya diciptakan dengan sayap bisa terbang. Seperti itu maksudnya. Iya. Jadi Tuhan juga punya sifat mustahil. Pada saat yang sama tidak mungkin Tuhan yang maha baik, maha benar menjadi makhluk yang tidak maha baik, tidak maha benar. Itu maksudnya. Ya. Ya. Oke. Nah sebenarnya kalau saya melihat ya jelas lah karena kalau di yang saya pelajari dari gereja juga ya kan bahwa dibilang bahwa Yesus telah diberikan kuasa di bumi, di surga dan sebagainya. Bisa nggak ya kalau saya mungkin menganalogikannya gini ya, ibaratnya misalnya saya misalnya saya kerja di satu perusahaan lah, let's say perusahaan A gitu. A ini kan pasti punya owner lah, ya. Nah, owner ini belum tentu menjadi seorang direktur lah. Dia pasti direktur itu kan nggak pernah yang pasti ditunjuk lah ya. Ya ditunjuk ya. Kalau saya sih menganalogikannya bahwa ya mungkin karena Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi dan lain sebagainya ya pada hari akhir dan sebagainya. Saya menganggap bahwa ya tetap Yesus itu mungkin punya kuasa karena diberi kuasa gitu. Tapi kuasa atas
permaslahatan manusia gitu. Ya, permasalahan kuasa atas siapa sih, diberikan oleh siapa sih? Ya,